Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya udah mampir di YouTube channel Impian Bu Imah yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Terima kasih sudah like dan subscribe ya. Mudah-mudahan ini menjadi booster untuk Ibu untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Terima kasih. Nah, pada video kali ini Ibu ingin berbagi informasi tentang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Jangan kemana-mana. Politeknik Kesehatan merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tapi Politeknik Kesehatan ini tidak ikatan dinas ya, artinya kamu tidak terikat kontrak dengan lembaga pemerintahan, baik yang kesehatan maupun lembaga pemerintahan lainnya. Ada 3 Politeknik Kesehatan yang ada di Jakarta loh ya. Yang pertama, Politeknik Kesehatan Jakarta 1. Yang kedua, Politeknik Kesehatan Jakarta 2. Dan yang ketiga, Politeknik Kesehatan Jakarta 3. Yang pertama, Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta 1. Itu ada 4 jurusan ya. Nah, di dalam jurusan itu ada juga prodi lagi. Yang pertama, jurusan keperawatan. Itu ada prodi D3 keperawatan. Juga ada prodi D4 keperawatan dan nurse. Kemudian untuk jurusan kebidanan itu ada program studi D3 kebidanan. Untuk jurusan kesehatan gigi ada program studi D3 keperawatan gigi. Dan terakhir untuk jurusan ortotik prostetik itu ada satu program studi yaitu D4 ortotik prostetik. Selanjutnya untuk Politeknik Kesehatan Jakarta 2 itu terdiri dari 11 program studi ya. Yang pertama D3 gizi, yang kedua itu D4 gizi dan dietetika, yang ketiga D3 sanitasi, yang keempat D4 sanitasi lingkungan, dan yang kelima diploma 3 teknologi elektromedis, yang keenam D4 teknologi rekayasa elektromedis, yang ketujuh D3 radiologi, yang kedelapan D4 teknologi radiologi pencitraan, yang kesembilan D3 farmasi, yang 10 D3 analisis farmasi dan makanan, 11 D3 teknik. Untuk Poltekkes Jakarta 3 ini ada 4 jurusan dan di dalamnya ada beberapa prodi. Yang pertama jurusan keperawatan, itu ada prodi D3 keperawatan, ada D4 keperawatan dan profesi nurse-nya juga. Kemudian jurusan kebidanan itu ada D3 kebidanan, ada D4 kebidanan, juga ada profesi bidannya juga ya. Kemudian ada prodi promosi kesehatan untuk D4. Selanjutnya ada jurusan teknik lab medis. Prodinya itu teknik lab medis program D3 dan D4. Selanjutnya jurusan fisioterapi, itu ada D4 fisioterapi dan juga pendidikan profesinya. Lengkap banget ini ya. Sekalian udah ada profesinya nih. Untuk semua Poltekkes yang ada di Jakarta ini, kalian bisa nyoba dengan jalur PMDP atau lebih singkatnya itu jalur nilai rapor. Nah, sama seperti SNBP ya, kalau PMDP itu juga menggunakan nilai rapor. Nah, bagi kamu yang sudah masuk siswa eligible, kemudian sedang berjuang untuk lulus SNBP, tapi penasaran juga mau ikut Poltekkes ini juga boleh ya, jalur PMDP. Selain prestasi nilai rapor juga ada prestasi lainnya, tapi ini bersifat opsional ya, boleh ada atau enggak. Namun kalau ada itu jadi poin tambahan buat kamu. Nanti tinggal diupload aja prestasi lainnya yang kamu punya selama di SMA. Poltekkes Kesehatan ini mensyaratkan tinggi badan. Pada umumnya itu tinggi badan untuk laki-laki syaratnya 155, sedangkan untuk perempuan 150. Jadi dihitung-hitung dulu ya tinggi badannya sebelum kamu daftar Poltekkes. Kalau misalnya kurang dari ketentuan, kamu lebih baik tidak usah mendaftar karena otomatis gagal nanti di tahap awal. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang dikuat-kuatin. Nggak gitu ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula, hati yang bahagia, dan perasaan yang gembira. Makanya untuk menjadi calon tenaga kesehatan di masa depan itu harus memiliki kesehatan yang baik pula. Makanya untuk Poltekkes ini mensyaratkan memiliki kesehatan yang baik, tidak memiliki riwayat penyakit yang parah lah gitu ya. Kemudian juga tidak buta warna. Nanti kamu bisa lihat di website Poltekkes masing-masing apa saja riwayat penyakit yang tidak boleh ada di badan kamu ketika kamu mendaftar di Politeknik Kesehatan.
Oke, langsung saja Ibu mau mengajak kamu jalan-jalan ke website resminya Politeknik Kesehatan. Untuk Politeknik Kesehatan 1, Ibu udah share semua informasinya di video-video sebelumnya. Lanjut kita ke Politeknik Kesehatan Jakarta 2. Ada apa saja sih di laman resminya? Kita lihat dulu untuk jalur PMDK ya. Ini jalur raportnya. Untuk pendaftarannya dimulai sejak 22 Januari sampai 28 Februari 2024. Kemudian ada batas akhir nilai sampai 2 Maret, seleksi administrasi 7 Maret, pengiriman dan verifikasi nilai rapor sampai 15 Maret, kemudian verifikasi 22 Maret, lanjut uji kesehatan. Nah, untuk pengumuman PMDP-nya sendiri itu tanggal 2 April 2024, nanti setelah pengumuman Poltekkes Jakarta 1, setelah pengumuman SNBP baru pengumuman PMDK Poltekkes Jakarta 2. Kemudian tinggal daftar ulang sampai 17 April. Nah, ini itu jadwalnya ya, tolong dicatat jangan sampai lewat. Selanjutnya, nah selain jalur nilai rapor juga ada jalur SIMAMA ya, jalur ujian tulis bersama. Nanti misalkan nggak keterima PMDK, ikut jalur SIMAMA. Kalau nggak keterima juga di SIMAMA, kamu bisa ikut SIMAMI ya, jalur mandiri. Kemudian juga ada jalur kerjasama. Untuk biayanya dulu ya. Oke, ini sekalian sudah ada program studi yang ada di Poltekkes Jakarta 2 dan UKT-nya yang harus dibayar per semester. Yang pertama, untuk diploma 3 gizi yaitu 6 juta per semester, D4 gizi dan dietetika 6.300.000, D3 sanitasi 6 juta, D4 sanitasi lingkungan 6.200.000, D3 teknologi elektromedis 6.300.000, sarjana D4 teknologi rekayasa elektromedis 6.800.000, D3 radiologi 6.300.000, D4 radiologi pencitraan 6.800.000, D3 farmasi 5.800.000, D3 analis farmasi dan makanan 5.800.000, D3 teknik gigi 6.200.000. Itu dibayar setiap semester atau per 6 bulan. Dan ini juga ada yang paling jenjang ya. Nah, ini untuk UKT dan prodinya. Kemudian kita lihat dulu deh syarat-syarat untuk pendaftarannya online. Biaya pendaftarannya Rp50.000. Nah, yang pertama itu ya, kalau ini jurusan MIPA ya, Politeknik Kesehatan Jakarta 2. Siswa SMA, MA atau sederajat kelas 12 jurusan IPA. Ya, jadi ini yang Politeknik Kesehatan 2 juga harus MIPA. Yang pertama seleksi administrasi, yaitu ingat cek lagi nilai raportnya, itu minimal nilai rapor itu dari semester 1 sampai semester 5 70, minimal itu berarti batas bawahnya. Dan kebanyakan sih sekolah sekarang itu KKM-nya 75, jadi nilai kamu itu udah aman sih sebenarnya karena udah di atas KKM, di atas 75. Berikutnya seleksi validasi. Nah, setelah daftar online juga nih, kamu harus mengirimkan fotokopi rapor yang telah dilegalisir. Nah, legalisir itu nanti di sekolah diserahkan ke TU sekolah, kemudian nanti mereka akan melegalisir yang tanda tangan itu ke sekolah ya, kemudian stempel basah. Selanjutnya ada seleksi uji kesehatan. Ini persyaratannya yaitu mengikuti uji kesehatan di puskesmas, klinik atau rumah sakit pemerintah atau swasta dengan mencantumkan nama dokter, nomor SIM dokter, pemeriksaan camasa puskesmas atau klinik. Nah, uji kelayakan meliputi pemeriksaan fisik, tinggi badan, berat badan, tekanan darah, kulit, mata. Ini nih syaratnya ya, banget nih bahasa dokter semua nih. Kemudian juga paru-paru disertai dengan foto ronsen. Ini jika dinilai perlu ya ronsennya. Selanjutnya pemeriksaan mata dan isyarat wajib diperiksa oleh dokter spesialis mata. Berarti harus ada surat keterangan ya, surat keterangan dari dokter mata bahwa kamu tidak buta warna. Selanjutnya ada juga kamu harus tes narkoba juga ya, karena ada surat bebas narkoba. Nah, itu untuk syaratnya lumayan ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau kamu cari jalur pendaftaran, oke, kamu pertama pilih dulu mau D4 atau D3, kemudian tinggal pilih prodinya di sini, kemudian sistem kuliah. Kalau PMDP ini masuknya ke reguler ya. Oke, kita lihat dulu.
coba daftar ya. Oke, silahkan beberapa informasi. Nah, ingat, kalau mau daftar itu persyaratan administrasinya ini ya, fotokopi prestasi jika ada, KTP, SIM kartu pelajar, kemudian fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang dilegalisir oleh kepala sekolah, kemudian surat rekomendasi kepala sekolah, kemudian surat pernyataan kebenaran. Nanti kamu bisa download di web PMB-nya. Coba dulu. Nah, untuk mendaftar pertama, kamu mengisi nama lengkap, nomor HP, tanggal lahir, kewarganegaraan, asal sekolah. Asal sekolah ini bisa diklik di sini. Misalnya kita Jawa Barat nih. Jawa Barat. Oke, kemudian pilih sekolahnya, SMA. Kemudian tadi jurusan sekolahnya, pilih saja IPA. Oke, tahun lulusnya jangan lupa ya, 2024. Berikutnya NPSN sekolah, tinggal klik nih NPSN sekolah. Dia langsung. Oh, harus isi kabupaten kotanya dulu ya. Bogor 20, 200, 80. Nah, langsung ada ya keluar nama sekolahnya. Oke, tinggal lanjut aja di sini ya, lanjut mendaftar, dan kamu tinggal lanjut aja instruksi apa yang harus kamu isi. Nah, ini untuk pendaftarannya gampang banget ya. Kemudian informasi, ada pengumuman belum ada, masih informasi. Nah, ini udah tadi ya, ada D3 dan D4. Tinggal pilih aja sesuai dengan passion, bakat, minat, dukungan orang tua. Karena itu sangat penting ya, restu orang tua. Oke. Mana lagi? Pendaftaran berasrama harus asrama ya. Tuh, ternyata. Nah, kalau kalian mau pakai asrama nih, kira-kira gambarannya ya. Biaya penghuni asrama 750 per penghuni 1 kali, kemudian kamar 500 per bulan, kemudian guest house-nya 300 per kamar per malam. Nah, syarat dan ketentuannya nanti bisa lihat di sini. Nanti kalau udah keterima nih judulnya ya. Oke. Informasi apa lagi yang sangat penting? Nah, tracer alumni juga bisa lihat di sini ya. Ada ikatan alumni, lowongan pekerjaan, mitra, akreditasi, dan buah. Itu banyak banget informasinya di sini. Tinggal kalian jalan-jalan aja. Oke. Ingat ya, ini jalur yang paling awal, jalur nilai prestasi atau rapor. Nanti ada lagi si mama, yaitu jalur ujian tulis bersama, dan juga kalau misalnya nggak terima nih, jalur si mami. Si mama ini serentak ya, seperti kalau analoginya gini nih, PMDP ini SNBP, si mama ini SNBT, kalau mandiri si mami ini mandiri sama ya. Oke, untuk beda ya biaya pendaftarannya. Kalau PMDP itu 50.000, si mama 125.000, si mami itu lebih mahal 300.000. Oke, udah semua kayaknya ya untuk Poltekkes Jakarta 2. Biar komplit, kita lanjut main ke Poltekkes Jakarta 3. Oke, selamat datang di website resmi Sipen Baru Poltekkes Jakarta 3. Ini website resminya ya. Nah, kita langsung lihat program studinya udah tadi, selanjutnya. Nah, syarat PMDP ya untuk jalur nilai rapor. Nah, jangan lupa pembukaannya nih waktunya lebih lama dari Jakarta 1 dan 2 ya. Itu mulai 25 Januari sampai 15 Maret. Pengisian portofolio sampai 15 Maret. Kemudian uji kesehatan dan verifikasi hasil kesehatan itu 1 April. Pengumuman akhirnya 5 April. Oke. Nah, untuk syarat administratifnya adalah tinggi badan 155 untuk laki-laki, 150 untuk perempuan. Oke, berbadan sehat, tidak cacat fisik, tidak buta warna, memiliki latar belakang jurusan. Nah, ketentuannya kalau bidan itu SMA, MA IPA. Kalau di 4 bidan juga SMA,
promosi kesehatan bisa IPS ya. IPA, IPS, dan SMK semua jurusannya lebih luas. Untuk program studi sarjana terapan promosi kesehatan, perawatan itu harus MIPA. Kemudian kalau kurikulum merdeka itu harus ada mata pelajaran biologinya. Selanjutnya ini juga MIPA, keempat keperawatan MIPA. Kemudian ada jurusan teknologi laboratorium medis itu bisa IPA, IPS. Kemudian SMK juga bisa. Nah, untuk D4 juga bisa IPA, IPS, dan SMK. Fisioterapi itu harus MIPA. Kalau former juga harus ada pelajaran biologinya. Kemudian untuk syarat nilai rapor itu minimal 70. Lihat lagi ya nilai rapornya. Apakah masih ada yang di bawah 70? Langsung mundur wir, nilainya kurang syarat. Oke, akreditasi sekolah minimal B. Jadi kalau akreditasi sekolah kamu C, udah mundur. Oke, dapat kesetujuan dari kepala sekolah. Nah, mengupload surat pernyataan bersedia dan untuk tidak mengundurkan diri. Ini kalau lulus ya. Apabila dinyatakan lulus seleksi. Nah, ini ingat ya, untuk Politeknik Kesehatan 3, hati-hati nih, kalau keterima itu wajib tidak boleh mengundurkan diri dan surat itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi ini hati-hati juga sih ini. Kalau memang tidak mau, tidak bisa maju karena suratnya itu diketahui oleh kepala sekolah, ada tanda tangan dan kepala sekolah juga pasti. Selanjutnya, jika ada nih mengupload fotokopi sertifikat penghargaan, baik di bidang teknologi, olahraga, seni budaya, kebangsaan, keagamaan, duta-duta, hanya satu sertifikat dengan nilai tertinggi. Biaya pendaftaran 50.000. Mengupload pas foto berwarna dengan latar belakang merah. Jadi kamu kan punya kan foto dari sekolah itu buat ijazah, latar belakangnya kan merah, pakai buat ini, buat PMDP. Nah, wajib mengikuti PKM, program kreativitas mahasiswa, kayak ekskul kalau di sekolah. Nah, harus ada surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian atau surat keterangan baik. Oke, yang belum 17 tahun bisa dari sekolah, yang sudah di atas 17 tahun harus dari kepolisian. Oke, ini ya. Oke, ada juga nih ya, buat pendaftar yang berminat mengikuti program bantuan pendidikan bagi kaki keluarga miskin, silahkan mendaftar diri secara online. Ada beasiswanya membuat yang berasal dari keluarga miskin. Kita lihat ya. Oke, nanti kita coba buat akun registrasi beasiswa Gakin dari Poltekkes Jakarta 3 di video berikutnya nih ya, karena harus ada. Oke, registrasinya. Oke, kita coba lagi. Ini alur pendaftarannya ya. Oke, kita coba daftar. Oke, udah kayaknya. Kita lihat lagi. Nah, kalau kamu tidak lulus jalur nilai rapor, bisa ikut jalur Simama, yaitu jalur ujian, atau jalur kali jenjang. Ini buat yang sudah kuliah di 3 misalnya, mau lanjut D4 bisa coba kali jenjang. Oke, udah kayaknya ya. Udah semua nih untuk si Penmaru Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Oke, dipantau saja website resminya. Mudah-mudahan video ini memberikan informasi tambahan buat kamu, bermanfaat buat kamu, dan menjadi booster buat ibu. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.